Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Saputra. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, semester 2. Di sini saya ingin menyelesaikan ujian tengah semester saya yang diberikan oleh Ibu Dr. Siti Aisyah SPD SHMM MH selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini saya membuat kajian filsafat hukum yang berjudul Hukum Alam dan Hukum Positif. Tanpa bertele-tele, langsung saja kita kepada materi, yaitu hukum alam dan hukum positif. Yang pertama, pengertian hukum alam. Hukum alam adalah aturan berdasarkan kebiasaan peristiwa tertentu yang dapat menghasilkan pemikiran melampaui saat peristiwa itu berlangsung. Hukum alam juga salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini merupakan aliran tertua yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, tepatnya di masa Yunani kuno. Untuk yang kedua, yaitu apa fungsi hukum alam. Hukum alam itu memberikan konsepsi penalaran yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai contoh dari nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai umum yang dianut oleh masyarakat, atau melalui nilai-nilai politik dan ekonomi yang diperjuangkan oleh manusia. Aliran ini berpendapat bahwa hukum berlaku universal. Menurut Friedman, aliran ini timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang secara universal dan abadi. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat makhluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia. Aliran hukum alam dibagi menjadi dua, yaitu aliran hukum alam irasional. Pakar hukum yang menganut aliran hukum alam irasional berpandangan bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi secara langsung bersumber dari Tuhan. Aliran hukum rasional. Aliran hukum alam rasional muncul setelah zaman Renaissance, yaitu era ketika rasio manusia dipandang terlepas dari tertib ketuhanan. Aliran ini berpandangan bahwa hukum alam muncul dari pikiran manusia itu sendiri. Sekarang kita memasuki pada hukum positif. Yang pertama yaitu pengertian hukum positif. Hukum positif disebut juga kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia khususnya. Selanjutnya, secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia. Hukum positif dapat diklasifikasikan dalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya, dan lain sebagainya. Sumber hukum positif. Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Menurut Sudikno, kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti. Yang pertama yaitu sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua itu menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan kepada hukum sekarang yang berlaku seperti hukum Prancis, hukum Romawi. Yang ketiga yaitu sebagai sumber berlakunya yang memberikan kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum yang diberikan kepada penguasa dan masyarakat. Nah, jadi
Untuk perbedaan antara hukum alam dan hukum positif, seperti kita ketahui, hukum positif itu secara umum kita katakan adalah hukum buatan manusia sebagai hasil budaya. Sedangkan hukum alam adalah ketentuan-ketentuan yang berasal dari luar dari manusia atau yang berasal dari Tuhan. Mungkin itu saja paparan dari saya untuk mengenai hukum alam dan hukum positif. Di sini saya juga mengajak kepada kawan-kawan yang masih ada di bangku SMA atau SMK supaya mendaftar di kampus kami, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Allahumma fiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.